Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tetap baik? Sudah lama kita tak jumpa karena semuanya ini bukan harapan dari saya maupun pihak lembaga sekolah, karena ini kita menuruti aturan dari pemerintah agar tetap mengunci diri atau tetap di rumah saja. Meskipun di rumah, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Kalian juga harus turut kepada orang tua. Ketika di sekolah kalian, orang tua kalian adalah saya, namun ketika di rumah kalian juga harus patuh atau manut kepada orang tua kalian. Baik anak-anak, kita lanjut pembelajaran meskipun dengan keadaan seperti ini. Tetap semangat ya. Kali ini pelajaran tematik, tema 8. Coba ini kita masuk ke subtema 3. Subtema 3, silahkan dibuka halaman 72, yaitu tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, di sini pada pembelajaran 1, sebelumnya seperti biasa, seperti di kelas, anggap saja ini di kelas ya, meskipun kalian berada di rumah, kalian pelajari dulu, kalian baca dulu halaman 74 sampai 75 tentang hubungan antara gaya dan gaya dengan gerak ya. Jika sudah, di sini saya akan menerangkan kepada kalian bahwasanya hubungan antara gaya dan gerak itu tidak bisa terlepaskan. Seperti contohnya kita mau melakukan perpindahan barang, itu pasti ada gaya dan ada gerak. Yang dimaksud gaya di sini, ingat, bukan gaya ketika kita foto selfie ya, misalkan action foto lah, bukan seperti itu. Tapi gaya di sini yang dimaksud adalah dorongan atau tarikan yang dapat mengubah letak suatu benda. Jadi seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami? Oh ya, terima kasih. Nah, sedangkan pengaruh gaya terhadap perubahan benda atau terhadap benda dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, gaya itu mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Contoh di kelas atau pada pembelajaran dulu sudah saya sampaikan, contohnya itu ketika mobil atau sepeda motor. Ketika sepeda motor itu melaju ngeng, terus diberi gaya oleh si pengendara tersebut, diberi gaya oleh rem tangan, memberi gaya set di rem. Apa yang terjadi pada benda tersebut atau pada sepeda itu? Pasti berhenti. Padahal sebelumnya kendaraan itu melaju sangat cepat. Nah, karena diberi gaya motor atau mobil atau sepeda itu berjalan seperti ini, diberi gaya set, akhirnya sepeda itu berhenti. Nah, itu adalah maksud dari gaya mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Itu yang pertama. Selanjutnya, gaya mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Contoh, kalian tahu misalkan ketika kalian ada di sekolahan, ada bola di tengah lapangan. Ketika bola itu tidak disentuh, mungkin nggak benda itu bergerak? Pasti tidak mungkin. Nah, ketika bola itu diberi gaya dengan cara ditendang, pasti akhirnya benda tersebut atau bola tersebut akan berpindah tempat dari di tengah lapangan, bisa ke pinggir atau ke depan atau ke samping. Betul? Nah, karena apa? Karena diberi gaya. Contohnya saja ini mouse. Ini nggak bunyi kan ketika ini diberi gaya. Nah, diberi gaya. Misalkan ini saya tarik. Loh, ini saya kasih gaya tarikan. Loh, bergerakan, berpindah dari tangan kiri ke tangan yang kanan. Itu gaya mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Kalau yang pertama tadi, gaya mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Ini sebaliknya, gaya mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya ini, karena ini di ruangan saya cuma ada kertas. Nah, kertas ini kan lebar ya, lebar. Ketika ini saya beri gaya, anak-anak ya, ini saya beri gaya. Saya beri tekanan. Ini masih sifatnya masih bagus ya. Ketika saya beri gaya, seret, apa yang terjadi?
berubah kan menjadi sebuah seperti genggaman. Gaya berubah menjadi tidak wujud kertas yang bagus lagi. Contoh yang lain, misalkan orang tua kalian adalah si pembuat mebel. Mohon maaf ya, pembuat mebel atau membuat lemari atau kerajinan dari kayu. Sebelum dibuat, wujudnya seperti apa? Adalah kayu. Kayu dihasilkan dari pohon. Kayu gak ada nilainya. Setelah diberi gaya, maka kayu tersebut akan berubah. Ada yang bisa menjadi kursi, menjadi almari, semuanya diberi gaya sesuai dengan keinginan. Berikutnya ada lagi pembuatan gerabah. Tahu gerabah? Itu loh. Gerabah itu sejenis peralatan rumah yang terbuat dari tanah liat, biasanya dari guji yang besar mahal itu sebelumnya tanah liat. Mulai proses pembuatan alat yang diputar sangat keras, akhirnya diberi gaya, akhirnya berubah menjadi guji. Itu yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk suatu benda dari tanah liat yang tidak ada harganya sudah diberi gaya menjadi guji, akhirnya bisa dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, ini kembali lagi contohnya seperti ketika kalian naik sepeda, sampai numpak ini. Ketika kalian naik sepeda dinaiki misalkan ke arah utara. Ke arah utara kalian naik sepeda balap kencang, sepeda lurus. Ketika sepeda kalian tidak akan beri gaya, waktunya belok bisa belok enggak? Pasti tidak, karena tidak diberi gaya. Tapi ketika pikiran kalian ingin memberi gaya pada sepeda tersebut, akhirnya sepeda tersebut kalian belokkan. Menggok kanan yuk. Nah, akhirnya sepeda tersebut bisa belok kanan. Wah, ini tujuan ke sekolah, belok kiri. Belokkan kiri. Akhirnya, nah itu gaya mempengaruhi atau merubah arah gerak benda. Betul sekali. Contohnya lagi, misalnya permainan sepak bola ditendang ke utara, sama musuhnya dikembalikan lagi tendang ke selatan, lah itu arahnya berlawanan. Jadi arahnya bisa mempengaruhi arah gerak benda. Itulah perubahan gaya. Jadi ada berapa tadi? Ada 4, saya ulangi. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Dan yang terakhir, keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, sampai di sini. Di sini mungkin kalian bisa tugasnya yaitu kalian cari contoh perubahan gaya dari salah satu ke 4 tadi. Tapi selain yang saya sebutkan ya, misalkan dari angka 1 sampai 4 kalian cari contohnya perubahan atau perubahan gaya terhadap bentuk perubahan gaya terhadap benda. Kalian cari contohnya, caranya menjawab bagaimana, cukup tulis di komentar. Mungkin ini lebih fleksibel ya. Sekian dari saya. Jangan lupa tetap semangat dan patuh kepada orang tua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.